Selamat bergabung di Dandin Channel. Di channel ini, kita akan membahas seputar update perkembangan ibu kota Nusantara hingga menuju Indonesia Emas. Pembangunan Bandara Internasional Nusantara di kawasan IKN terus berlanjut. Terminal VIP dan patung Garuda jadi sorotan. Pembangunan Bandara Internasional Nusantara yang terletak di dekat Jembatan Pulau Balang dan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan. Bandara ini awalnya dirancang sebagai fasilitas VIP, namun kini direncanakan untuk melayani penerbangan komersial, sebuah perkembangan yang disambut baik oleh masyarakat dan pelaku industri penerbangan. Pembangunan bandara yang berdekatan dengan area pantai ini mengalami perubahan besar, termasuk penggantian tanah asli yang dianggap tidak layak dengan tanah pilihan berwarna merah yang dipadatkan untuk mendukung struktur landasan pacu. Meskipun belum siap untuk melayani penerbangan pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Runway bandara yang mengarah ke Teluk Balikpapan sudah mulai dilapisi aspal, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti terminal dan menara Air Traffic Control (ATC) juga sedang dalam tahap penyelesaian. Terminal yang awalnya dirancang untuk tamu VIP, kini juga akan melayani penerbangan sipil, mirip dengan konsep Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Salah satu sorotan utama di bandara ini adalah pemasangan patung Garuda, karya seniman kenamaan Nyoman Nuarta, yang tempatkan di area dekat terminal. Patung ini menjadi bagian dari berbagai instalasi seni di kawasan IKN, yang bertujuan untuk memperkuat identitas budaya dan nasionalisme di pusat pemerintahan yang baru. Proyek ini diperkirakan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan, dan diharapkan dapat beroperasi penuh untuk mendukung mobilitas di IKN. Pembangunan Bandara Internasional Nusantara ini menjadi salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Pemerintah serta masyarakat luas berharap agar proyek ini dapat berjalan lancar tanpa kendala dan memberikan manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tersedianya bandara baru ini, perjalanan menuju ibu kota Nusantara akan menjadi lebih mudah dan cepat. Mendukung pertumbuhan kawasan yang sedang berkembang pesat tersebut, Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara siap sambut HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan jelang Hari Ulang Tahun HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara semakin matang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Istana Kepresidenan, yang kini diberi nama Istana Garuda oleh Presiden Joko Widodo. Istana ini akan menjadi pusat perayaan HUT Republik Indonesia yang untuk pertama kalinya akan digelar di IKN. Penampakan terbaru dari Istana Garuda memperlihatkan bilah-bilah perunggu Garuda yang sudah selesai dipasang. Karya seni yang megah ini menambah keanggunan dari bangunan istana yang berada di jantung pemerintahan baru Indonesia di Kalimantan Timur. Dalam persiapan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa Istana Garuda akan menjadi simbol kekuatan dan keagungan Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Basuki setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Senin, 29 Juli 2024. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, memastikan bahwa semua aspek protokol dan logistik telah dipersiapkan dengan baik untuk kelancaran upacara peringatan kemerdekaan. Finalisasi rapat koordinasi dengan semua pihak terkait telah dilakukan untuk memastikan perayaan bersejarah ini berjalan sukses. Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya momentum peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN sebagai inspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan upacara nanti akan menjadi simbol kebangkitan dan harapan baru bagi negara di tengah pembangunan ibu kota Nusantara yang sedang berlangsung. Upacara HUT Republik Indonesia kali ini akan menjadi momen bersejarah, tidak hanya sebagai perayaan kemerdekaan, tetapi juga sebagai tonggak awal dari babak baru Indonesia di ibu kota baru yang dirancang untuk masa depan bangsa. Progres pembangunan ibu kota Nusantara, uji coba kereta otonom, dan kesiapan infrastruktur menjelang HUT ke-79. Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan signifikan jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Situasi di kawasan inti pusat pemerintahan menunjukkan kesibukan yang luar biasa dengan berbagai persiapan yang semakin matang. Dengan semakin dekatnya peringatan HUT ke-79, berbagai elemen infrastruktur dan dekorasi di IKN terus mengalami kemajuan. Saat ini, dalam hitungan 8 hari menuju upacara sebesar tersebut, berbagai elemen infrastruktur dan dekorasi telah dipersiapkan dengan matang. Kondisi terkini di IKN pada sore hari ini menunjukkan aktivitas yang padat di berbagai lokasi, termasuk di lapangan upacara utama. Di sini, pemasangan layar lebar atau videotron telah selesai, dan layar tersebut terlihat menjulang tinggi. Fasilitas ini dipersiapkan untuk mendukung kelancaran jalannya upacara, serta memberikan pengalaman visual yang spektakuler bagi para hadirin. Istana Garuda, yang akan menjadi pusat dari upacara kali ini, juga menunjukkan kemajuan pesat. Tiang-tiang kokoh berwarna putih yang melambangkan 38 provinsi di Indonesia telah berdiri dengan gagah. Bagian sayap Garuda pun sudah mulai menyala di malam hari, menambah keindahan pemandangan istana di kala senja. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat tinggi negara mengunjungi IKN untuk melihat langsung progres pembangunan. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa persiapan menjelang HUT Republik Indonesia berjalan sesuai rencana. Dalam kunjungan tersebut, para pejabat memantau berbagai aspek, mulai dari pemasangan dekorasi, persiapan tenda, hingga pengaturan logistik untuk pelaksanaan upacara. Kondisi cuaca di IKN hari ini sempat diguyur hujan, namun hal ini tidak menyurutkan semangat para pekerja yang terus menyelesaikan berbagai tugas mereka. Pekerjaan infrastruktur seperti pengaspalan jalan feeder di depan lapangan upacara juga telah mencapai tahap akhir, memastikan bahwa jalur utama ini siap digunakan pada hari. Kawasan di sekitar IKN, termasuk hutan eukaliptus yang masih mendominasi pemandangan, tampak semakin asri. Pohon-pohon di sekitar kompleks pemerintahan telah tertanam dengan rapi, memberikan nuansa hijau yang menyejukkan di tengah pesatnya pembangunan. Masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terus memantau perkembangan di IKN melalui berbagai platform media, termasuk televisi, YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Salah satu perkembangan menarik adalah kesiapan kereta otonom tanpa rel, yang saat ini telah terparkir di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Kereta ini direncanakan untuk menjalani uji coba pada tanggal 10 Agustus 2024. Jalur kereta ini akan melayani rute dari Kemenko 3 menuju Kemenko 2 dan kembali lagi ke Kemenko 3 dengan pemberhentian di halte-halte sepanjang jalan tersebut. Kereta otonom ini nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi lain, menjadikannya solusi mobilitas modern yang efisien di kawasan inti pusat pemerintahan. Selain persiapan transportasi, operasi modifikasi cuaca juga dilaksanakan selama 24 jam di kawasan inti pusat pemerintahan untuk memastikan kondisi cuaca yang mendukung selama persiapan hingga pelaksanaan upacara HUT ke-79. Di depan Istana Garuda yang menjadi pusat perhatian dalam upacara mendatang, suasana semakin sibuk. Dengan sisa waktu 8 hari menuju puncak perayaan, seluruh persiapan di kawasan ini diharapkan berjalan lancar tanpa hambatan. Tak hanya itu, perkembangan di kawasan Embung dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur juga mencuri perhatian. Di depan Gedung Bank Indonesia yang baru, proses pengaspalan jalan sudah mulai dilakukan, termasuk di sekitar Bundaran Sumbu Kebangsaan. Kawasan ini dipersiapkan untuk menjadi salah satu pusat aktivitas saat upacara berlangsung. Sebagai penutup, area titik nol Nusantara yang menjadi simbolis pusat dari ibu kota baru ini juga sudah terlihat semakin rapi dengan jalanan yang telah diaspal. Bundaran di Sumbu Kebangsaan sisi timur juga mulai menunjukkan bentuk akhir dari persiapan infrastruktur di kawasan tersebut. Dengan segala persiapan yang terus berjalan, seluruh pihak berharap agar pembangunan di ibu kota Nusantara dapat berjalan lancar. Semoga pekerja yang terlibat selalu diberikan kesehatan dan keselamatan hingga proyek ini selesai. Untuk informasi lebih lanjut, pantau terus perkembangan di IKN dan jangan ragu untuk tetap mengikuti update terbaru. Terima kasih telah menyaksikan update terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan update menarik seputar pembangunan dan infrastruktur di Indonesia. Saya Dandin, sampai jumpa di video selanjutnya.